Nah, ada teman saya dari Sumatera Utara, dia bilang begini, Pak Andrabas, kawan-kawan saya yang tidak seiman dengan saya, yang tidak seagama dengan saya, yang tidak beragama Islam, itu dengan adanya azan pagi itu malahan senang. Nah, kok bisa senang mereka? Nah, ini katanya karena dengan adanya azan pagi, ya, maka mereka bisa bangun lebih cepat gitu. Iya. Sehingga mereka bisa cepat pergi ke sawah atau pergi ke ladang atau pergi ke tempat kerja gitu. Jadi dengan kehadiran azan itu ya sangat membantu mereka. Dan sekali lagi perlu hati-hati dan berpikir panjang bagi orang-orang yang ingin menyerang Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, karena saya yakinkan bahwa serangan itu akan kembali kepada Anda sekalian. Harus diingat bahwa Menteri Agama tidak sama sekali tidak melarang orang untuk mengumandangkan azan. Dan jikalau memang Menteri Agama melarang orang untuk mengumandangkan azan, ya, maka saya pun secara pribadi akan ikut menolak hal tersebut. Tetapi secara jelas bahwa Menteri Agama tidak melarang siapapun untuk mengumandangkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Malim Mudo di mana saja berada, baik yang di Medan atau yang di luar Medan, baik yang di dalam negeri atau yang di luar negeri, Malim Mudo berdoa, dan pastinya Malim Mudo mengajak kita semuanya untuk berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak bosan-bosannya pastinya kita mendoakan negara kita ini agar selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal menarik yang masih hangat untuk dibahas hari ini, ya, oleh beberapa kelompok, bahwa mereka tetap saja berupaya dan berusaha untuk menyerang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut Khalil Qaumas, di mana bagi orang yang sadar dan waras melihat video yang viral yang dituduh bahwa Gus Yakut melarang azan, Gus Yakut menyamakan suara azan dengan, mohon maaf, suara anjing. Ketika beberapa pihak gagal untuk menggiring isu ini, tetapi mereka tetap berusaha untuk membuat narasi-narasi negatif baru untuk menyudutkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Rasanya tidak baik kita sebagai kader, ya, sebagai warga NU diam melihat sebagian orang berupaya menyerang tokoh-tokoh NU yang pastinya kalau tokoh NU diserang dan mereka merasa berhasil terhadap serangan mereka, pastinya secara tidak langsung mereka juga menyerang Nahdlatul Ulama. Dan sekali lagi perlu hati-hati dan berpikir panjang bagi orang-orang yang ingin menyerang Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, karena saya yakinkan bahwa serangan itu akan kembali kepada Anda sekalian. Seperti video yang barusan, di mana seorang yang katanya tokoh dan pengurus di Majelis Ulama Indonesia Pusat lagi-lagi membuat narasi-narasi yang negatif menurut saya, berita-berita yang tidak tepat, di mana katanya ada dia punya sahabat, punya teman di Sumut
yang agamanya itu tidak Islam, tetapi mereka senang ketika ada azan subuh sehingga mereka bisa terbangun karena azan subuh itu. Nah, di mana narasi negatifnya di sini? Ya, walaupun bahasa ini kedengarannya bahasanya itu ya santai, ya kedengarannya seperti positif begitu ya di satu sisi, karena dia ingin menjelaskan tentang begitu luar biasanya sikap orang-orang di luar Islam ketika azan subuh, mereka terbantu dan terbangun sehingga mereka bisa cepat pergi ke sawah dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ada yang disudutkan di sini. Apa itu? Yang pertama, bahwa kita tidak sedang membahas tentang azan. Ingat, harus diingat bahwa Menteri Agama tidak sama sekali tidak melarang orang untuk mengumandangkan azan. Dan jikalau memang Menteri Agama melarang orang untuk mengumandangkan azan, ya, maka saya pun secara pribadi akan ikut menolak hal tersebut. Tetapi secara jelas bahwa Menteri Agama tidak melarang siapapun untuk mengumandangkan azan. Silahkan azan. Jadi tidak ada pelarangan untuk azan. Maka jangan ditarik-tarik. Ada orang yang di luar Islam senang karena azan. Loh, apa masalahnya dengan azan? Tidak ada masalah dengan azan. Tidak ada yang melarang azan. Menteri Agama hanya menyampaikan bahwa tolong suara toaknya diatur dengan benar. Diatur dengan benar. Diupayakan jangan sampai melebihi 100 desibel. Diatur dengan benar suara toak yang kedengarannya terkadang tidak enak begitu ya. Ya, saya ya walaupun walaupun jelek-jelek begini ya pernah mengisi beberapa pengajian, memang terkadang ada pengajian itu yang suara toaknya itu memang kedengaran tidak enak walaupun suara kita enak. Tapi karena pengaturan toaknya tidak enak, ini bukan justru membuat senang, membuat bahagia. Ya nggak enak dengarnya. Justru membuat kuping orang itu terganggu. Jadi ini yang diminta oleh Gus Yakut bahwa suara toaknya tolong diatur. Jadi masalah azan clear. Bahwa masalah azan perlu kita tekankan bahwa tidak ada Menteri Agama melarang azan. Ini perlu, ya, ini sangat perlu saya sampaikan, dan ayolah kita membuka mata, kita sadar, berpikir waras gitu. Tidak ada Menteri Agama melarang azan, tidak ada. Cuma diatur suara toaknya. Kemudian yang kedua, bahwa selain daripada azan seperti baca Quran, itu di surat edaran jelas diatur, baca Quran itu 10 menit saja. Jangan lebih dari 10 menit. Dan sifatnya ini adalah hanya anjuran. Surat edaran ini hanya anjuran. Kalau bisa 10 menit saja. Gitu. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan, ada masalah apa rupanya dengan ini? Kenapa diatur harus 10 menit dan lain sebagainya? Itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Itu sudah saya jelaskan. Ada masjid yang mohon maaf 1 jam sebelum azan itu sudah ngidupin kaset. Dan ini terbukti ya. Saya punya pengajian, salah satu pengajian. Itu bukan orang di luar Islam yang marah. Justru orang Islam yang marah. Ketika ada sebuah masjid yang masuk subuh atau azan subuh jam 5, jam 4 dia sudah ngidupin kaset. Karena terlalu dekat antara masjid dengan rumah warga, ada warga yang marah dengan itu. Ya mungkin dia baru pulang kerja jam 2 atau jam 1, baru tertidur jam 3 misalnya. Tiba-tiba terbangun. Islam itu tidak mulu ego dengan ibadahnya. Tetapi juga menjaga sikap kepada sesama manusia. Dan itu juga ibadah. Dan itu sudah saya bahas dalam video-video sebelumnya begitu.
Kita jangan ego dengan perasaan kita. Seolah-olah kok iya orang terganggu dengan suara azan, dengan suara Quran, dan lain sebagainya. Ya kalau suara toaknya tidak diatur, mohon maaf, saya sendiri terganggu dengan itu. Ya. Dan jujur sajalah, siapapun ustadz-ustadz yang pernah ceramah, pasti pernah sekali dua kali ada suara speakernya atau suara toaknya yang memang gak enak. Bukan suara Quran yang tidak enak, tapi karena toaknya yang tidak diatur, sehingga akhirnya mengeluarkan bunyi yang memang tidak enak. Dan sekali lagi ingin saya tekankan bahwa berhentilah. Berhenti kita ya, membuat narasi-narasi negatif seolah-olah bahwa Menteri Agama ingin menghapuskan azan. Jika memang Menteri Agama ingin menghapuskan azan, saya ikut menolaknya. Saya ikut menolaknya. Tetapi tidak ada. Jangan dibuat-buat. Jangan masyarakat ini jangan diadu domba. Pak, tolong. Ya. Tolong siapapun lah, mau ustadz apa segala macam gitu. Jangan masyarakat diadu domba dengan narasi-narasi bohong. Gitu. Ya saya gimana ya? Terkadang saya itu sebenarnya males gitu bahas ini. Karena melihat orang kok ia nggak mau melihat yang aslinya gitu. Kadang saya males, tapi di satu sisi kadang saya juga ngenes. Dan ini harus saya sampaikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat lebih berpikir cerdas, lebih berpikir waras. Ya, jangan maulah kita ini diombang-ambing, dilaga antara satu dengan yang lainnya. Jangan maulah. Tidak ada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan umatnya untuk membuat narasi-narasi untuk mengadu sesama umat Islam, bahkan sesama manusia. Nggak ada, Rasulullah tidak mengajarkan hal seperti itu. Ya saya berdoalah dan kita semuanya, ayo sama-sama berdoa semoga negara ini tetap dilindungi oleh Allah. Dan orang-orang seperti ini segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Ya. Siapapun kita doakan, semoga diademkan Allah hatinya, semoga dijernihkan pikirannya. Dan saya juga minta doa kepada sahabat-sahabat sekalian, semoga saya juga hati saya yang masih gelap, semoga diterangkan Allah. Pikiran saya masih kotor, semoga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan kita semua pastinya. Semoga hati kita selalu dijernihkan, selalu diterangi dengan nur, dengan cahaya, supaya kita bisa jelas-jelas melihat satu masalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya. Ini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.